Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranjung Agusta. Di sini saya mau menjawab UTS dari mata kuliah Pengolahan Data Terdistribusi. Dosen penguji yaitu Pak Denny. Soal nomor 1, jelaskan mengapa diterapkan pengolahan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Jawaban nomor 1, departemen pemakai memiliki fasilitas komputer dan akses data yang lebih baik. Pengolahan data dapat online dengan waktu respon yang cukup cepat. Departemen memakai bertanggung jawab dalam menggunakan komputer mereka. Pemasukan data dipindahkan ke departemen pemakai sehingga mereka bertanggung jawab atas ketepatan datanya. Soal nomor 2, coba jelaskan beberapa resiko dalam mengelola data terdistribusi. Hilangnya kontrol manajemen. Manajemen pengelolaan data kehilangan kontrol seluruh dari pengolahan data karena kelompok pemakai yang membutuhkan komputer mini sendiri makin bertambah. Hilangnya kontrol dari sistem SIM, pengumpulan informasi manajemen yang sangat mempengaruhi organisasi menjadi sangat sulit. Suboptimasi. Developer lokal memenuhi kebutuhan lokal, bukan keseluruhan pengolahan data yang dibutuhkan untuk pengontrolan perusahaan yang efisien. Data incompatible, data yang sangat dipresentasikan dengan cara berbeda pada sistem yang beda. Tidak mungkin menghubungkan data ini untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi tanpa menuliskan kembali program yang menggunakan data tersebut. Hal ini menjadi mahal. 3. Apakah tujuan utama perancangan database? Proses perancangan database merupakan bagian dari siklus hidup sistem informasi. Merancang database merupakan suatu hal sangat penting. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Soal nomor 4, apa manfaat dan kerugian dari database terdistribusi? Sini ada keuntungannya. Sistem basis database terdistribusi, pengolahan data yang terdistribusi bisa dilakukan secara transparan. Pengembangan pada sistem basis data yang mudah dikembangkan. Kinerja dari sistem basis data menjadi lebih meningkat. Berkaitan erat juga dengan kinerja yang dari keseluruhan perusahaan. Dapat mendukung ketersediaan data yang meningkat, mudah untuk digunakan oleh usernya. Kerugian atau kekurangan, meskipun mudah untuk dikembangkan, namun demikian biaya pengembangan cukup tinggi. Kapasitas storage yang harus diperbesar, terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan. Kompleksitas manajemen, kontrol integrasi lebih sulit, biaya pengembangan, keamanan, sulitnya standarisasi. Nomor 5, soalnya apa pemahaman dari replikasi data dan kapan biasanya replikasi data ini dilakukan. Replikasi database adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lain, dan selanjutnya mensinkronisasikan antara database untuk menjaga konsistensi. Dengan replikasi data dan dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dan menggunakan yang jauh melalui LAN, WAN, dial-up connection, wireless connection, dan internet. Jadi pada intinya replikasi data itu dibutuhkan untuk fungsi untuk membackup database apabila suatu waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan instansi tertentu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.